Andito, Misteri Anak Jenderal, episode 48 bagian 1. Aku sudah mempelajari jatuhnya khas ini di pasar saham. Juga soal kebocoran sistem keuangan yang membuat semua dana aset perusahaan mengalir dari bank penjamin ke rekening pribadi Sony di meja judi Macau. Cerita Jenderal Kuku, Sony, Nyonya Naeswari mengejar. Ada yang sengaja membajak sistem komputer keuangan khas dan memberi perintah agar bank-bank penjamin aset mengisi pundi-pundi pribadi Sony secara tidak wajar. Kata Jenderal Kuku lagi. Siapa yang sanggup melakukan sistem sebegitu rumitnya, Pak? Ada pengkhianat? Tanya Nyonya Naeswari. Hanya sebuah sindikasi keuangan asing sangat kuat yang bisa melakukannya. Tapi banyak perusahaan multinasional kita punya perangkat keras untuk menangkal kejahatan seperti itu. Kata Jenderal Kuku. Apa khas tidak diperkuat hal seperti itu, Pak? Nyonya Naeswari ingin tahu. Sayangnya tidak. Khas bukan industri konglomerasi besar yang punya taring di tingkat multinasional. Dia hanya pemain kandang di tingkat daerah dan punya taring di wilayahnya sendiri. Kata Jenderal Kuku. Tapi apa untungnya sebuah sindikasi keuangan asing menjatuhkan khas? Bukan konglomerasi dengan ratusan perusahaan di dalamnya. Tak pengaruh bagi ekonomi Indonesia. Kata Nyonya Naeswari menilai. Awalnya aku juga berpendapat begitu. Tapi ketika kekuasaan Jenderal Burhanuddin Ingenier Griknon Yoke terlibat untuk meredam tindakanku, aku sadar. Semua permainan ini tidak ada sangkutan dengan ekonomi. Murni serangan karena martabat. Jenderal Kuku tercenung. Martabat siapa? Nyonya Naeswari ingin tahu. Seseorang, entah itu Tuan Darsana, Nyonya Wina Himawan, atau Sony, telah tanpa sadar mengusik integritas seseorang yang amat berkuasa. Entah mereka telah menyombong atau apa, tapi mereka telah mengganggu orang yang salah. Kata Jenderal Kuku. Papa tahu itu siapa? Tanya Nyonya Naeswari lebih lanjut. Tak lain yang mulia Jenderal Ingenier Griknon Yoke sendiri. Karena seorang jenderal besar Griknon Yoke tidak bisa diperintah orang lain. Dialah kekuasaan yang tertinggi di republik ini. Kata Jenderal Kuku. Tapi seorang Tuan Darsana pasti tahu siapa Jenderal Besar Burhanuddin Ingenier Griknon Yoke. Tidak mungkin dia berani berlaku tidak hormat. Nyonya Naeswari membantah. Masalahnya mungkin ini bukan pribadi Jenderal Besar Ingenier Griknon Yoke sendiri. Jenderal Griknon Yoke itu ahli siasat perang. Bukan ahli perang pasar yang pintar. Tidak menguasai benar dunia dagang. Yang menguasai siasat pasar itu justru Mademoiselle Gusti Sinuwun Paduka Putri Raden Ajeng Faramurti Isna. Penghancuran Serapi ini bukan kerjaan jenderal tentara, tapi sentuhan lembut seorang pedagang sejati. Kata Jenderal Kuku melanjutkan analisanya. Kalau itu kerjaan Mademoiselle Gusti Paduka Putri Raden Ajeng Faramurti Isna Eleanora Louis Ingenier,
Apa yang membuat beliau begitu bencinya pada Has Limited? Tanya Nyonya Naeswari. Subscribe dulu untuk berlangganan video di channel ini secara gratis dan tekan jempol ke atas jika kalian suka, oke?